Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurida Juanti dengan NIM 40123 Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip dari hukum diplomatik. Jadi video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Hukum Diplomatik and Konsuler dengan dosen pengampu Bapak Sintang Aryan Hutapean. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari hukum diplomatik, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu diplomatik. Jadi diplomatik ini adalah cara negara berhubungan dengan negara lain melalui negosiasi dan komunikasi resmi. Tugas diplomat yaitu mewakili negaranya di luar negeri, menjaga hubungan baik dengan negara lain, melindungi kepentingan dan warganya di luar negeri, menyampaikan pesan resmi dari pemerintah, serta membantu menyelesaikan masalah antar negara dengan cara damai, bukan dengan kekerasan. Misalnya nih, ada warga Indonesia di Jepang yang tiba-tiba terkena masalah hukum, seperti ditangkap karena salah paham. Nah, diplomat Indonesia di Jepang akan membantu menjelaskan kasusnya, memastikan hak-haknya itu dilindungi, dan berkomunikasi dengan pemerintah Jepang supaya masalahnya ini bisa diselesaikan dengan baik. Atau contoh lain nih, kalau Indonesia dan Malaysia punya perbedaan pendapat soal batas laut, daripada ribut atau berkonflik, para diplomat dari kedua negara tersebut akan duduk bersama, berdiskusi dan mencari kesepakatan yang adil. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu diplomatik. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik utama, yaitu menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dari hukum diplomatik. Jadi, prinsip-prinsip ini dikodifikasi secara resmi dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, yang merupakan sumber utama dan paling diakui secara internasional dalam hukum diplomatik. Yang pertama itu ada prinsip kedaulatan negara. Jadi kedaulatan adalah hak eksklusif suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari pihak luar. Jadi setiap negara ini memiliki hak penuh atas wilayah dan urusannya sendiri. Dalam konteks diplomatik, ini berarti bahwa diplomat ini tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma negara penerima. Jadi kayak negara tuan rumah ini tidak boleh mencampuri urusan internal negara pengirim melalui perwakilan diplomatiknya. Misalnya, seorang diplomat ini tidak boleh ikut demo politik di negara tempat dia bertugas dan tidak boleh memberi komentar yang mengkritik kebijakan pemerintah negara tersebut secara terbuka. Saya ambil contoh kasus ketika Amerika Serikat tidak bisa memaksa Korea Utara untuk membuka kedutaan besar di Washington. Nah, mengapa Amerika Serikat ini tidak bisa memaksa? Karena di situ adanya hak kedaulatan dari negara Korea Utara. Terus yang kedua tuh ada prinsip persamaan derajat. Jadi semua negara terlepas dari ukuran besar atau kecilnya, dari kekuatan militernya atau ekonominya, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Jadi perwakilan diplomatik dari negara manapun harus diperlakukan setara tanpa diskriminasi. Seperti negara kecil yaitu negara Fiji, memiliki hak diplomatik yang sama dengan negara besar seperti Amerika Serikat. Saya ambil contoh nih. Dalam sidang Majelis Umum PBB, suara negara kecil seperti Tuvalu memiliki bobot yang sama dengan suara dari Cina atau Rusia. Nah, ini membuktikan bahwa semua negara ini memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Terus yang ketiga itu ada prinsip non-intervensi. Jadi, wakil diplomatik ini tidak boleh ikut campur dalam urusan politik, hukum, atau sosial negara penerima. Pelanggaran prinsip ini dapat menyebabkan persona non grata atau penolakan terhadap diplomat. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan diplomatik harus bebas dari niat mempengaruhi kebijakan internal negara lain. Jadi, jika seorang diplomat nih terlibat dalam kegiatan spionase atau mendanai kelompok oposisi atau memberi uang atau bantuan kepada kelompok yang menentang pemerintah yang sedang berkuasa. Nah, jika mereka ini melakukan itu dianggap pelanggaran serius dan dapat menyebabkan pengusiran. Contohnya, diplomat
Venezuela yang pernah diusir dari Peru karena dianggap memprovokasi demonstrasi anti pemerintah. Terus yang keempat tuh ada prinsip fungsi diplomatik. Jadi fungsi utama diplomat yaitu mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan melindungi kepentingan negara dan warga negaranya, bernegosiasi, memperoleh informasi secara sah, dan menjaga hubungan persahabatan. Fungsi diplomatik ini bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun jembatan pemahaman dan kerjasama. Jadi, diplomat harus mampu membaca situasi sosial politik negara tuan rumah, menyampaikan kepentingan negaranya dengan bijak, dan menjaga hubungan baik. Contohnya nih, Duta Besar Indonesia yang ada di Jepang ini membantu WNI yang terkena dampak gempa dengan evakuasi dan bantuan hukum. Terus yang kelima ada prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Diplomatik memiliki kekebalan hukum dari yurisdiksi pidana dan perdata negara penerima. Kekebalan bukan berarti bebas dari hukum, tetapi perlindungan agar diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau intimidasi. Jadi seorang diplomat tidak bisa ditangkap atau diadili oleh negara penerima, tetapi negara pengirim dapat mencabut kekebalan jika terjadi pelanggaran berat. Contohnya, seorang diplomat Rusia yang pernah melanggar aturan lalu lintas di Inggris tidak bisa ditahan oleh polisi setempat. Namun, jika pelanggaran berat terjadi, negara pengirim bisa mencabut kekebalan dan mengizinkan proses hukum tersebut. Terus adapun keistimewaan dari diplomatik ini, kantor diplomatik tidak boleh dimasuki tanpa izin, dan dokumen serta komunikasi diplomatik harus dijaga kerahasiaannya. Terus yang keenam, itu ada prinsip persona non grata. Jadi negara penerima berhak menyatakan seorang diplomat sebagai persona non grata tanpa harus memberikan alasannya. Ini adalah mekanisme diplomatik yang halus namun tegas untuk menjaga integritas hubungan antar negara. Jika seorang diplomat dianggap tidak pantas atau berbahaya, negara penerima dapat menyatakan mereka sebagai persona non grata tanpa penjelasan, dan diplomat tersebut harus segera meninggalkan negara tersebut. Contohnya, Inggris mengusir 23 diplomat Rusia pada 2018 karena dugaan keterlibatan dalam kasus peracunan Sergei Skripal. Terus pernah juga nih Indonesia menyatakan diplomat Timor Leste sebagai persona non grata karena pelanggaran etika diplomatik. Selanjutnya yang ketujuh ada prinsip itikat baik dan kerjasama. Jadi hubungan diplomatik ini harus dijalankan dengan itikat baik, saling menghormati, dan kerjasama demi perdamaian dan stabilitas internasional. Prinsip ini mengandung semangat moral bahwa diplomasi harus dijalankan dengan niat tulus untuk membangun perdamaian dan saling pengertian. Jadi, negara pengirim dan penerima harus saling menghormati, tidak memanfaatkan hubungan diplomatik untuk tujuan tersembunyi atau manipulatif. Contohnya, Indonesia dan Malaysia yang menyelesaikan sengketa perbatasan melalui dialog diplomatik, bukan konflik. Jadi itu dia pembahasan tentang prinsip-prinsip dari hukum diplomatik. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga kalian paham dan bisa ambil manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.